yaitu roh yang kini bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara orang-orang durhaka itu. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging, menurut kehendak daging serta pikiran yang jahat. Jadi pada dasarnya kita ini orang-orang yang harus dimurka sama seperti yang lain itu. Tetapi terdorong oleh kasih-Nya yang besar yang telah dilimpahkannya kepada kita, Allah yang kaya dengan rahmat telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati karena kesalahan kita. Jadi kalian diselamatkan berkat kasih karunia. Di dalam Kristus Yesus itu Allah telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat di surga bersama dengan Dia. Dengan demikian Allah bermaksud di masa yang akan datang menyatakan kasih karunia-Nya yang berlimpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab berkat kasih karunia kalian diselamatkan oleh iman. Keselamatan itu bukanlah hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Jadi keselamatan itu bukanlah hasil pekerjaanmu. Maka jangan sampai ada yang memegahkan diri, sebab sesungguhnya kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan hendakku." Tapi Yesus menjawab, "Saudara, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi Allah bersabda kepadanya, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?" Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya. Penfatar, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena ada umat yang mengatakan kepada salah seorang pastor yang begitu sibuk untuk buat usaha di tengah-tengah
kekayaan itu menjadi koreksi bagi kita yang menjalani panggilan khusus. Tapi lebih daripada itu, hari ini juga Yesus mengoreksi kita bukan sekedar untuk yang menjalani panggilan khusus, tetapi juga untuk kita semua umat beriman. Boleh berusaha mencari kekayaan, boleh berusaha mencari kemewahan, tetapi hari ini kita diingatkan jangan sampai kita lupa untuk mengandalkan Tuhan. Jangan menggantungkan hidup kita pada harta kekayaan itu, sebab kekayaan itu tidak menjamin keselamatan kita, tidak mengatur keberlanjutan dan kesejahteraan hidup kita. Yang menjamin dan mengatur kehidupan kita adalah Allah sendiri dengan kasih karunia-Nya. Rasul Paulus dalam bacaan pertama mengatakan semua yang kita terima ini karena kasih karunia Allah. Bahkan dalam segi iman, kita ini orang-orang lemah, sering jatuh dalam salah dan dosa, harusnya telah binasa dapat murka Tuhan. Tapi karena kasih karunia Tuhan, maka kita bisa diselamatkan. Dan hari ini kita diajak bersama-sama. Mari kita dalam tugas dan pelayanan kita pada hari ini selalu berorientasi pada memohon selalu kasih karunia Tuhan, sehingga kita bisa berusaha berhasil baik, tetapi sekaligus juga kita menimbun harta kekayaan di hadapan Tuhan sendiri, harta surgawi. Semoga demikian. Amin.